Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Baik, perkenalkan nama saya Joviali Gresman Hudu, NIM 2222011213, jurusan Manajemen semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait materi metode penugasan kasus minimasi. Baik, sekarang kita masuk saja langsung pada pembahasannya ya. Yang pertama, metode penugasan Hungarian kasus minimasi. Pengertian metode penugasan. Metode penugasan dan transportasi merupakan metode yang digunakan dalam riset operasional. Metode penugasan merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan tugas secara optimal, baik itu dalam masalah maksimal maupun minimasi. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, lakukan pengurangan setiap baris dengan mengurangkan nilai terendah pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Yang kedua, lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu kolom dari semua nilai pada kolom tersebut. Yang ketiga, tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret semua angka nol pada tabel biaya peluang yang lengkap. Yang keempat, jika diperlukan garis lebih sedikit dari N atau diketahui N sama dengan jumlah baris atau kolom, maka semua nilai lain yang tidak tercoret dikurangkan dengan nilai terendah dari nilai-nilai yang tidak tercoret tersebut. Kemudian nilai terendah ditambah pada sel-sel di mana dua garis berpotongan, sedangkan nilai yang berpotongan tetap, dan ulangi langkah ketiga. Dan yang terakhir, yang kelima, jika diperlukan garis sebanyak N, maka solusi optimal tercapai sehingga dapat dilakukan penugasan yang unik. Jika diperlukan garis lebih sedikit dari N, maka ulangi langkah keempat. Lalu sekarang kita langsung masuk pada contoh soalnya. Suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda bentuk untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan juga berbeda. Sekarang kita lihat pada tabel contoh soal berikut. Terdapat karyawan pada kolom A, B, C, dan D. Lalu pekerjaan atau RP per unit pada baris 1, 2, 3, 4. Pada kolom A terdapat pada baris 1 terdapat 15, 20, 18, 22. Pada kolom B terdapat angka 14, 16, 21, 17. Lalu pada kolom C terdapat angka 25, 20, 23, 20, dan 20. Lalu pada kolom D terdapat 17, 18, 18, dan 16. Lalu sekarang kita masuk pada langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, tentukan nilai terkecil dari setiap baris pekerjaan. Jadi pada kolom A kita menentukan nilai terkecil adalah 15. Lalu pada kolom B adalah 14, lalu pada kolom C adalah 20, lalu pada kolom D adalah 16. Lalu lakukan pengurangan setiap baris dengan mengurangkan nilai terendah pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Jadi nilai-nilai terkecil yang terpilih tadi kita kurangkan dengan nilai-nilai di kolom lain. Jadi pada kolom A kita kurangkan 15 dikurang 15 sama dengan 0. Lalu 20 dikurang 15 sama dengan 5, 18 dikurang 15 sama dengan 3, lalu 22 kurang 15 sama dengan 7. Lalu pada kolom B, kita menemukan angka terkecil adalah 14, lalu kita kurangkan 14 dikurang 14 sama dengan 0, 16 dikurang 14 sama dengan 2, 21 kurang 14 sama dengan 7, 17 kurang 14 sama dengan 3. Lalu pada kolom C, kita mendapatkan angka terkecil pada baris keempat, yaitu 20. Lalu kita kurangkan dari baris pertama sampai baris kedua, baru baris ketiga sampai seterusnya. Jadi 25 dikurang 20 sama dengan 5, 20 dikurang 20 sama dengan 0, lalu 23 kurang 20 sama dengan 3, lalu 20 kurang 20 sama dengan 0. Lalu pada kolom D,
kita mendapatkan angka terkecil 16. Lalu kita kurangi 17 dikurang 16 sama dengan 1, 18 dikurang 16 sama dengan 2, lalu 18 dikurang 16 sama dengan 2, dan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Seterusnya, hasil pengurangan setiap baris dengan mengurangkan nilai terendah pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Jadi setelah kita kurangkan tadi dengan nilai baris tersebut pada nilai terendah, maka kita mendapatkan hasilnya pada tabel berikut ini. Lalu, hasil pengurangan setiap baris dengan mengurangkan nilai terendah pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. Jadi setelah kita kurangi dengan angka terkecil dengan nilai yang sama, maka kita mendapatkan pada tabel ini hasil dari pengurangan tersebut. Lalu, tentukan nilai terendah dari setiap kolom dan lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu kolom dari semua nilai pada kolom tersebut. Jadi kita mendapatkan nilai terendah pada baris ketiga. Jadi caranya kita mengurangkan dengan angka kedua pada tabel sebelumnya pada kolom D baris ketiga. Kita menemukan angka kedua nilai terendah, maka kita mengurangkan nilai yang di atas itu dengan dikurangkan dengan 2. Jadi seperti 3 dikurang 2 maka hasilnya 1. Lalu 7 dikurang 2 maka hasilnya 5, dan 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu akhirnya setelah itu kita mendapatkan angka 0 pada kolom D baris ketiga. Jadi pada tabel yang saat ini kita mengurangkannya dengan angka 2 pada baris ketiga dari kolom A sampai D, maka kita mendapatkan nilai 1, 5, 1, dan 0. Lalu seterusnya, hasil pengurangan pada kolom dan tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya peluang yang lengkap. Jadi seperti pada tabel berikut ini, kita menarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya ya. Lalu karena jumlah N tidak sesuai, yaitu nilai baris dan kolom harus sama, maka ditentukan nilai terkecil dari baris dan kolom yang tidak tertutup atau tidak dilalui garis, yaitu nilai 1. Kemudian kurangkan dengan nilai pada baris dan kolom yang tidak tertutup dan tambahkan pada nilai yang terjadi perpotongan antara garis vertikal. Dan lalu kita mendapatkan hasilnya pada tabel berikut ini. Lalu dari hasil pengurangan dan penambahan di atas dapat kita tentukan atau ditarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya peluang yang lengkap. Jadi kita kembali lagi menarik sejumlah garis horizontal dan vertikal pada tabel ini, dan inilah hasilnya pada tabel ini. Yang terakhir, dari hasil di atas dapat ditarik kesimpulannya dengan menentukan biaya yang bernilai 0, artinya biaya terendah yang bernilai 0 pada tabel ini. Lalu yaitu pada kolom A, pada kolom A sama dengan pada baris ke-1 dan ke-3, lalu pada kolom B sama dengan pada baris ke-1, lalu pada kolom C sama dengan pada baris ke-2 dan ke-4, lalu pada kolom D pada baris ke-3 dan ke-4. Jadi pada baris-baris tersebutlah kita mendapatkan angka 0 untuk kolom A sampai D. Setelahnya, karena terdapat karyawan memiliki 2 unit kerja, maka dieliminasi salah satu karena setiap pekerja hanya diperkenankan untuk 1 unit kerja. Jadi setiap karyawan hanya diperkenankan 1 unit pekerja. Jadi karena pada kolom A dan kolom C, D terdapat 2 unit kerja, maka kita harus mengeliminasi salah satunya agar masing-masing mendapatkan 1 unit. Jadi pada kolom A kita mendapatkan pada baris ketiga, lalu pada kolom B pada baris ke-1, pada kolom C pada baris kedua, dan pada kolom D yaitu baris keempat. Jadi inilah hasilnya
pada tabel berikut ini. Lalu kalikan dengan biaya pada setiap alokasi kerja. Jadi kita mengalikannya dengan biaya pada setiap alokasi kerja ya. Jadi pada kolom A, baris ketiga kita mendapatkan angka 18. Jadi 3 dikali 18 sama dengan 54 untuk kolom A. Lalu pada kolom B kita mendapatkannya pada baris ke-1 yaitu angka 14. Jadi 1 dikali 14 sama dengan 14 pada kolom B. Lalu pada kolom C kita mendapatkan pada baris kedua yaitu angka 20. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 40 untuk kolom C. Dan yang terakhir pada kolom D kita mendapatkan pada baris keempat yaitu angka 16 dan 4 dikali 16 sama dengan 64 untuk kolom D. Lalu untuk totalnya dari kolom A, kolom B, kolom C sampai kolom D, untuk total alokasi biayanya adalah 182. Jadi untuk biaya karyawan pada pekerjaan untuk setiap alokasi kerja untuk setiap unit jadi total keseluruhan biaya pada setiap alokasi kerja untuk karyawan perusahaan pada metode penugasan untuk kasus minimasi pada contoh soal berikut, nilai total biaya alokasi kerjanya adalah 182. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan materi dalam penyampaian saya. Dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Izin pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terimalah salam saya. Yahoo!